bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan falas ya, atau Euro USD dan juga GBP USD. Jadi memang sudah hampir ya 1 mingguan ya kita nggak bahas mengenai falas ini. Oke, untuk falas ini akan saya update lagi untuk minggu ini ya, terutama di hari Rabu nanti. Untuk video lanjutannya kita akan update lagi. Lalu kalau kita lihat ya untuk falas untuk Euro USD ini dia masih terpantau downtrend untuk daily-nya, daily movement-nya masih downtrend ya. Kemudian kalau untuk GBP USD juga sama, masih downtrend gitu, karena kalau kita pantau dari segi DXY ya, DXY ini masih uptrend gitu. Cuma di sini kalau kita perhatikan memang untuk DXY sendiri sudah mulai reject di angka 106.8 gitu. Jadi ya good news for us untuk yang trading falas ya. Kalau kita weekly-nya memang ini sudah 11 minggu ya dia naik ya untuk DXY, dan kita expect untuk minggu ini ya di tanggal 2 Oktober ini candlenya adalah candle merah ya, expect ya, saya baru expect kalau ini candle merah gitu. Tapi let's see lah nanti bagaimana si DXY ini akan melakukan penurunannya atau enggak gitu. Tapi kalau saya perhatikan memang kemungkinan besar candlenya ini adalah candle merah untuk minggu ini gitu. Jadi kita bisa expect ada kenaikan untuk Euro USD dan juga GBP USD gitu nantinya. Nah ini kita perhatikan juga untuk si dolar ini atau DXY ya, ini sudah berada di area pucuk ya. Sebenarnya bukan pucuk banget, cuma ini kalau kita perhatikan adalah area SNR dari weekly-nya dia gitu. Ini weekly SNR dia. Sempat memang kalau kita lihat sini ada area SNR weekly yang di sini ya 105.8 ya, tapi kalau kita perhatikan lagi ada lagi di 105.6 ya. Ini adalah area SNR primary-nya dia ya. Jadi kemungkinan besar untuk minggu ini dia turun pun ya dia akan melakukan retest kembali di angka 105.6 ini gitu. Jadi akan coba retest ke sini lagi 105.6 untuk turunan gitu. Nanti dari sini kita baru cek nih, kalau dia bisa break dari 105.6 berarti DXY ini akan melakukan penurunan. Kurang lebih nanti dia akan ambil area support di sini. Support ini tuh kurang lebih di level harga 104.4 yaitu untuk DXY gitu. Oke. Tapi selama dia masih bertahan di atas 105.6 ya, ini dia akan lanjutkan kenaikan dan kemungkinan besar akan ngebentuk top baru ya di sini. Jadi ini 1, 2 jadi double top, ini potensi untuk melanjutkan penurunan ke bawah gitu. Top ini akan terbentuk ya, double top ini kalau misalkan DXY lanjut naik ya, pullback ya dari angka 105 ini ya, terus dia naik lagi 106, nah itu jadi double top. Tapi misalkan dia langsung break 106 ini berarti double topnya itu gagal gitu ya. Let's see lah nanti ini gimana sih DXY ini mau reach ya harga tersebut di level harga saat ini. Memang kalau dari weekly ya DXY ini potensi koreksi gitu kalau dari weekly-nya. Tapi kalau kita lihat dari monthly bulanan, DXY ini seperti masih akan melanjutkan kenaikan karena dia baru break dari current price-nya dia, height-nya dia ya, current height-nya dia di 105.6 ini, dan kemungkinan potensi dia untuk monthly naik ini ke angka 108.76 gitu, potensi ke sini. Nah tapi kan kalau untuk weekly-nya dia masih koreksi, jadi kemungkinan besar untuk candlenya itu masih akan merah dulu ya di awal bulan, nanti di akhir bulan kemungkinan besar baru akan hijau kembali. Dan itu kan karena dia masih mau naikin suku bunga juga di bulan November gitu. Oke ya gitu ya, jadi expect kita itu di awal bulan ini, di awal bulan Oktober itu candlenya merah dulu untuk bulanannya. Nanti di akhir bulan atau mendekati November ya dia baru naik kembali. Itu bisa break dari 106 ya kalau saya perhatikan ya, kemungkinan besar sih 108.7 untuk kenaikan maksimal di 2023 ini gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk Euro USD. Nah untuk Euro USD kalau secara 1 jam ya, ini untuk intraday mapping ya, itu dia masih ada di kisaran harga berapa ini 574 untuk Euro USD ini ya. Kemudian kalau kita lihat sini ada area golden ratio ya di level harga 552 ya sampai 537 ya, ini golden ratio dia. Jadi ini bisa jadi area tempat kita untuk looking for buy area di sini gitu. Kemungkinan besar
ya dia akan pullback ke sini lagi gitu untuk si Euro USD ini. Berarti kalau kita lihat lagi ya, ini kalau kita zoom out ya memang masih dalam kondisi fase downtrend gitu. Nah, Euro USD ini kalau untuk amannya, kalau kita mau hold buy ya, itu butuh untuk break dari current price yang ada di sini. Height yang di sini nih butuh di break dulu sama dia ya, baru dia bisa majukan kenaikan. Selama height yang ini belum di break ya kayaknya agak susah dia untuk naik gitu ya. Sama halnya dengan DXY ya. DXY ini kan dia masih ada bahasa itu apa ya, bentar. Nah, DXY ini dia masih ada low yang harus di break ya. Selama dia belum nge-break low yang ini, itu masih agak susah, itu di 105.6. Makanya kalau DXY masih bertahan di atas 105.6, maka Euro USD juga masih akan menunjukkan penurunannya gitu, karena DXY kan lanjut naik lagi gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan untuk buy zone ya, kita bahas buy zone tadi. Ini buy zone yang pertama ya, kurang lebih di 5061 ya, 5524 ya sampai 537 untuk amannya, safety-nya ya kan. Terus kita ada lagi wave kedua itu di level 5186 ya sampai 4883 gitu ya di sini. Jadi ini zona 1, zona 2 kita gitu nantinya. Tapi let's see nanti apakah dia akan merespon area-area ini ya. Ini kan belum ada belum ada konfirmasi. Kita masih butuh konfirmasi tambahan untuk dua area ini gitu. Secara 1 jam ya, kalau kita lihat dari tren 1 jam di sini sih memang udah mulai ada fase uptrend ya, karena perlawanan dari area sini gitu. Perlawanannya cukup kuat. Nanti untuk next supportnya sampai ini masih di break lagi ya, itu berarti di level harga dari Fibo itu di 127 ya, itu di 4535 gitu. 4535 ini ada di belakang ya. Jadi itu untuk next supportnya dia di 4535. Nanti kita akan coba cari area buy lagi gitu. Nah, ini kalau dia break dari 4933 berarti kita cari selling point. Targetnya di mana? Targetnya itu di sini 127.2, itu di 4535. Oke, itu untuk falas ya, untuk Euro USD. Lalu kalau kita lihat lagi selling point, ini selling point pertama itu masih di level harga 6165 ya sampai 6411. 641 ya di sini. Ini selling point pertama kita gitu. Jadi ini area range selling point pertama. Selling point kedua itu untuk amannya kita ambil di level harga sini di 764 ya. 729 sampai 764. Nah, ini adalah area selling point kedua gitu. Ya, jadi untuk sementara ini ya untuk Euro USD. Tapi kalau saya pribadi ya melihat dari candle weekly, kalau kita mau ambil weekly dulu ya itu masih buy sih. Tapi kalau dari monthly itu masih sell coin gitu. Jadi kita ambil koreksi ya dulu aja gitu. Nanti sampai dia break dari si area ini ya, area bawah sini baru kita cari selling point ya. Atau kalau misalkan dia sudah naik ke atas ini ya, ada confirm ya dari area sell ya, kita bisa scalping dulu kecil-kecil. Baru kalau dia break lagi ya, kalau misalkan dia lanjut turun, dia berhasil break dari level harga 5 ini ya, Fibo area 61.8 sama 50, baru kita bisa nih hold sell kita dengan target harga di 4535 di sini, Fibo 127.20. Itu untuk Euro USD. Jadi let's see nanti untuk minggu depan. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk GBP USD. Nah, untuk GBP USD sendiri itu sedang berada di fase downtrend juga ya. Daily-nya tadi kalau kita lihat dia lagi downtrend. Tapi perlu kita perhatikan di sini ada beberapa zona yang bisa kita manfaatkan untuk outlook daily-nya atau intraday-nya. Yang pertama itu kita lihat secara pergerakan harga ini udah charge ya. Untuk si GBP USD dia udah charge di 2141, 2155. Ya, ini udah charge poinnya dia. Berarti selama dia bertahan ya di atas si 2141 ini ya, dia masih bisa dikatakan uptrend gitu untuk GBP USD untuk short term trendnya gitu ya.
Oke, ini untuk short term trendnya dia masih uptrend ya, dia udah berubah ya lebih tepatnya. Nah ini kalau kita ambil Fibo ya, kita tarik Fibo dari sini, dari bawah 211 ya sampai 2271. Ini ada ketemu area golden ratio di 50 sama 61.8. Nah, itu di kurang lebih di harga 2171 sampai 2190 gitu. Ini adalah area support utama yang bisa kita manfaatkan untuk buy point ya. Kemudian support kedua, range kedua itu ada di 2141, 2155 ya. Ini sebagai area buy point kedua. Lalu buy point terakhir sebenarnya agak riskan ya di sini. Itu di 211 ya sampai 2121 gitu. Ini buy point yang ketiga gitu. Ya di sini. Ya kalau saya perhatikan memang much better sih di 2141 gitu. Tapi let's see nanti ya marketnya gimana. Kalau misalkan nanti ada perubahan mapping, akan saya info kok pasti ke channel Telegram ya. Nanti kalau misalkan keburu akan saya info juga di channel di di video selanjutnya, yaitu di hari Rabu nanti untuk update-nya lagi untuk falas ya, GBP USD sama Euro USD gitu. Nah, untuk selling point ya saya recommended sih nggak di sini ya. Ini sih saya kurang recommended kalau di sini di 221. Soalnya ini area resisten cukup lemah gitu. Kalau mau kita ambil amannya itu kita bisa looking for sell itu atau scalping ya. Scalping itu di level harga 2264 ya sampai 2284. Di sini. Tapi ini masih butuh konfirmasi. Kemudian untuk area ketiga, zona ketiga itu nantinya ya kita akan lihat lagi kurang lebih di level harga ini. Nah ini zona ketiga memang agak jauh ya kalau kita perhatikan di 2375, 241, 2410 gitu. Tapi kalau mau dekatnya itu kita bisa lihat ke sini dulu nih, dekatnya ada nih. Itu kurang lebih di level harga 2309 sampai 2330 ya. Kita balik ke 2330 untuk GBP USD. Ini jadi selling point ya, jadi gini, ini selling point juga. Ini untuk yang benar-benar ya bisa dikatakan resiko lebih kecil lah di sini, paling kecil resiko di sini gitu ya. Ini resiko paling kecil. Nah ini untuk resiko menengah, ini resiko besar ya gitu. Kalau ini sih saya nggak recommended untuk selling point gitu. Oke ya, itu untuk area-areanya, karena secara trend ya sebenarnya masih downtrend, tapi nggak ada salahnya kalau kita melihat ke weekly ya. Ke weekly-nya dia itu ada potensi untuk reversal gitu, atau sedikit bisa dikatakan tuh pullback ya, koreksi dulu ke atas baru melanjutkan penurunan. Nanti kalau dari weekly sih saya perhatikan memang kenaikan yang cukup tinggi itu untuk kurang lebih retest kembali ke area breakout dia di sini itu di 2309 sampai 2330. Maka area ini perlu kita perhatikan ya. Oke, jadi gitu ya untuk GBP USD. Nanti kalau misalkan ada yang bingung boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.